Ramadan penuh berkah. Persebaya bisa langsung naik ke papan atas apabila mau lakukan ini di bulan Ramadan. Paul Munster dibikin terkejut dan terheran-heran dengan sikap PSSI dan Komdis. Apakah itu? Simak penjelasan ini. Apakah Song Uiyong bohongi Persebaya? Baru pergi langsung dapat klub baru padahal masih cedera. Ini penjelasannya. Ramadan penuh berkah. Persebaya bisa langsung naik ke papan atas apabila mau lakukan ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi waktu yang khusyuk bagi umat Islam di seluruh dunia. Bagi Persebaya Surabaya, bulan suci ini juga menjadi momen penuh tantangan dalam perjalanan mereka dalam Liga 1 Indonesia. Dengan jadwal yang padat, 3 pertandingan menanti mereka menguji ketahanan dan mentalitas juang tim. Pertandingan pertama dalam bulan Ramadan menghadirkan tantangan besar bagi Persebaya Surabaya saat mereka bersiap menjamu Madura United. Derby Suramadu bukan hanya sekadar pertandingan biasa, tetapi juga merupakan peluang bagi Persebaya untuk membalas kekalahan telak 3-0 di putaran pertama. Dengan pertandingan ini sebagai pemanasan awal, Persebaya diharapkan bisa memanfaatkan dukungan supporter di Stadion Gelora Bung Tomo untuk meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan. Setelah melalui jeda internasional, Persebaya Surabaya akan menghadapi ujian sesungguhnya dalam derby Jatim melawan Arema FC. Pertandingan ini tidak hanya melibatkan persaingan antara dua tim besar Jawa Timur, tetapi juga akan menentukan arah kedua tim di papan klasemen. Meskipun kedua tim belum mampu menunjukkan performa terbaik mereka sepanjang musim ini, namun kemenangan dalam derby Jatim bisa menjadi pendorong moral yang besar bagi tim pemenang. Pertandingan terakhir di bulan Ramadan menghadirkan Dewa United sebagai lawan bagi Persebaya Surabaya. Meskipun Dewa United bukanlah lawan seberat Madura United atau Arema FC, namun tidak boleh dianggap remeh karena setiap pertandingan di Liga 1 Indonesia memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Persebaya diharapkan dapat mengamankan 3 poin penting di kandang mereka untuk menutup bulan Ramadan dengan hasil positif. Jadwal padat ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. 3 pertandingan dalam waktu singkat menuntut kekuatan fisik dan mental yang besar dari para pemain. Namun dengan konsistensi dan kerja keras, Persebaya memiliki potensi untuk meraih hasil positif dan kembali ke jalur kemenangan. Paul Munster dibikin terkejut dan terheran-heran dengan sikap PSSI dan Komdis. Apakah itu? Simak penjelasan ini. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, geleng-geleng kepala ketika mendengar sanksi yang diberikan untuk Wahyudi Hamisi. Pemain PSS Sleman itu hanya mendapat hukuman larangan bertanding sebanyak 3 laga dan denda 25 juta rupiah dari Komisi Disiplin dalam kurung Komdis PSSI. Sanksi ini mendapat respons miring di media sosial. Banyak yang menyayangkan Wahyudi Hamisi hanya mendapat sanksi ringan. Padahal dia telah melakukan pelanggaran serius dengan mengancam keselamatan pemain lain. Saya terkejut ketika mendengarnya. Ini menggelikan. Anda tahu jika seseorang melakukan ini di jalan, Anda setidaknya akan dipenjara selama 3 tahun, kata pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, Minggu 10 Maret 2024. Nama Wahyudi Hamisi masih menjadi target kecaman seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Aksinya dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya berpotensi membuat Bruno cedera dan bahkan mengancam nyawa. Mulanya Bruno sedang tersungkur kesakitan setelah kakinya ditendang dari belakang oleh bek lawan di menit ke-16. Dalam situasi itu ada gelandang rival Wahyudi yang mendribel terlihat ingin menjauhkan bola. Wahyudi Hamisi berusaha merebut bola, tapi dia melepas sepakan yang akhirnya mengarah ke kepala Bruno. Sontak saja, wasit Ginanjar Rahman Latief meniup peluit semua pemain Persebaya melakukan protes keras atas aksi brutal itu. Pertandingan sempat terhenti sekitar 2 menit karena pemain kedua kesebelasan terlibat adu mulut.
Yang terjadi kemudian, Wahyudi Hamisi hanya menerima kartu kuning saja. Jadi, 3 pertandingan. Apa yang bisa saya katakan tentang situasi ini? Ini memalukan. Ini tidak menjadi contoh bagi siapapun di semua liga, Liga 1, Liga 2, atau Liga 3. Bukan contoh bagus untuk situasi ini, imbuh Paul Munster. Wahyudi Hamisi sendiri selalu membuat penyampaian permintaan maaf setelah melakukan aksi brutal. Itu pun setelah mendapat tekanan publik. Tapi, nyatanya dia tetap mengulangi tindakan tidak sportif dan tidak mendapat sanksi tegas. Apakah Song Woo-young bohongi Persebaya? Baru pergi langsung dapat klub baru padahal masih cedera. Ini penjelasannya. Belum sepekan Song Woo-young meninggalkan Persebaya Surabaya. Namun dia sudah diperkenalkan sebagai pemain baru tim asal Singapura, Lion City Sailors FC. Spekulasi kemudian bermunculan. Benarkah Song pergi dari Persebaya murni karena cedera? Wartawan Jawa Pos Bagus Putra Pamungkas melakukan wawancara eksklusif via WhatsApp dengan Song. Berikut petikan wawancaranya. Kamu berpisah dari Persebaya Surabaya. Sebenarnya apa alasannya? Alasannya adalah cedera yang saya derita. Saya tidak bisa bermain dengan Persebaya lagi. Saya benar-benar menderita dengan cedera itu. Makanya saya memutuskan untuk kembali ke rumah dalam kurung Singapura untuk menjalani rehabilitasi dan pemulihan. Jadi, cedera apa yang kamu alami? Saya mengalami cedera PCL dalam kurung posterior cruciate ligament. Intinya, saya tidak akan bisa bermain di lapangan selama 2 bulan. Kamu absen 4 laga di bawah komando Coach Paul Munster. Apakah cedera itu benar-benar parah? Ya, saya sudah mencoba berlatih dan mempersiapkan diri untuk bertanding. Tapi, saya tidak bisa bermain lagi karena rasa sakit yang saya rasakan. Saya kemudian menemui dokter dan menjalani MRI dalam kurung Magnetic Resonance Imaging. Dan di situ ditemukan saya menderita PCL grade II. Cedera itu membuatmu memilih pergi. Saat kamu kemudian mundur, bagaimana respons manajemen dan pelatih? Kami semua merasa sedih. Saya sedih karena harus pergi untuk berjuang menyembuhkan cedera. Saya sebenarnya merasa tertekan karena tidak dapat memberikan kontribusi apapun untuk tim. Apakah manajemen tidak mencegah keinginanmu untuk keluar? Kami melakukan banyak pembicaraan dalam kurung dengan manajemen. Sampai akhirnya, klub dan saya sepakat melakukan pemutusan kerjasama. Saya sangat menghargai klub karena mereka memahami perasaan dan perjuangan saya untuk sembuh dari cedera.